5. On demand. Model on demand adalah konsep bisnis yang semakin populer di era digital. Ini memungkinkan pelanggan untuk memesan produk atau layanan yang segera tersedia sesuai permintaan mereka. Model ini berfokus pada kecepatan, kenyamanan, dan aksesibilitas, menawarkan solusi yang cepat dan efisien untuk kebutuhan konsumen yang beragam. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama untuk transportasi ya. Contoh yang paling dikenal ini adalah Uber. Uber yang bisa mengubah cara kita memesan transportasi dengan memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan di mana saja dan kapan saja. Dengan sistem ini, Uber memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh kepada penggunanya dalam memilih waktu dan jenis layanan transportasi yang diinginkan. Untuk pengiriman makanan itu ada Gojek. Ya. Dalam model ini, Gojek tidak hanya menawarkan layanan transportasi, tetapi juga beberapa layanan lainnya. Misalnya, GoMart dan GoSend yang memungkinkan pengiriman barang, belanjaan, atau paket dengan cepat menjadikan solusi satu atap untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada hiburan. Layanan streaming seperti Netflix dan Spotify memberikan akses ke ribuan film, serial, dan lagu yang dapat dinikmati kapan saja sesuai keinginan pengguna. Dengan hanya membayar biaya berlangganan bulanan, pengguna dapat mengakses konten tanpa batas tanpa harus memberi satu persatu model seperti model bisnis tradisional. Untuk pendidikan, itu ada platform seperti Coursera dan Udemy, memungkinkan siswa untuk mengakses kursus dan materi pembelajaran kapan saja, di mana saja. Ini memberikan fleksibilitas bagi siswa yang ingin belajar sesuai jadwal mereka sendiri, tanpa terkait oleh jadwal kelas yang kaku. Model ini semakin relevan di era digital, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas dapat dilakukan melalui internet, membuka peluang bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka secara batasan geografis. Kesimpulan, model on demand tidak hanya menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, tetapi juga mengubah ekspektasi konsumen terhadap layanan dan produk yang mereka gunakan. Nah, kelebihan model on demand yang pertama adalah kemudahan dan fleksibilitas. Yang kedua, ada aksesibilitas yang tinggi. Yang ketiga, ada efisiensi waktu, karena memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu karena tidak perlu menunggu lama-lama atau merencanakan jauh-jauh hari. Dan yang keempat adalah pengalaman yang dipersonalisasi. Misalnya dalam layanan streaming seperti Netflix, penggunaan mendapatkan rekomendasi berdasarkan riwayat tontonan mereka. Yang kelima, skalabilitas untuk bisnis. Jadi memungkinkan kita untuk dengan cepat menyesuaikan penawaran mereka berdasarkan permintaan pasar yang ada. Nah, ini ada kekurangannya. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Model on demand sangat bergantung pada teknologi, khususnya aplikasi mobile dan internet. Jika masalah teknis seperti gangguan jaringan atau masalah pada aplikasi, layanan dapat terhenti. Selanjutnya, kurangnya kendali atas kualitas, karena layanan seringkali disediakan oleh penyedia pihak ketiga seperti pengemudi Uber atau restoran dalam layanan pengiriman makanan. Ketiga, biaya operasional tinggi, dan yang keempat, persaingan yang ketat. Yang kelima, ada tuntutan konsumen yang tinggi. Jadi karena konsumen yang terbiasa dengan model on demand ini cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan. Model on demand memberikan banyak kemudahan, keuntungan, terutama dalam hal kemudahan akses dan efisiensi waktu. Keenam, peer-to-peer atau P2P. Model bisnis peer-to-peer merupakan salah satu inovasi signifikan dalam ekosistem digital yang telah mengubah cara individu bertransaksi dan berinteraksi secara langsung tanpa perantara. Dalam konteks P2P merujuk pada model di mana dua pihak atau lebih dapat bertransaksi satu sama lain secara langsung dengan bantuan platform digital yang berfungsi sebagai fasilitator. Model ini menjadi sangat populer di berbagai industri termasuk keuangan, berbagai file, ekonomi dan ekonomi berbagi atau file sharing atau sharing ekonomi. Selanjutnya, karakteristik dan keuntungan model P2P. Tidak seperti model bisnis tradisional yang mengandalkan perantara, P2P memungkinkan transaksi langsung antara individu, menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga yang biasanya mengambil biaya transaksi. Selain itu, model P2P memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pengguna. Mereka dapat menentukan syarat dan ketentuan transaksi mereka sendiri seperti harga, durasi, dan model pembayaran. Lending Club adalah salah satu platform pinjaman P2P yang paling terkenal. Lending Club telah menjadi solusi alternatif yang populer bagi mereka yang mencari pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. BitTorrent adalah contoh lain dari model P2P. Ketika seorang pengguna mengunduh bagian dari file, mereka juga mulai mengunggah bagian tersebut ke pengguna lain yang membutuhkannya. Keunggulan yang pertama, mengurangi peran intermediari. Nah, penjelasan umum.
Salah satu keunggulan utama dari P2P adalah pengurangan atau bahkan penghapusan peran perantara atau intermediasi. Dalam model tradisional, perantara seperti bank, agen real estate, atau perusahaan jasa seringkali memainkan peran penting dalam menghubungkan penjual dan pembeli, atau penyedia layanan dan konsumen. Namun dengan teknologi P2P, individu atau kelompok dapat berinteraksi secara langsung memungkinkan transaksi dan pertukaran barang atau jasa tanpa melibatkan pihak ketiga.